Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuhid di review Ustadz. Dan Ustadz yang akan kita review kali ini bukan Ustadz sembarang Ustadz. Ini Ustadz yang sudah Syekh, yaitu Syekh Panji Gumilang. Karena saya belum sempat bertemu apalagi berkenalan dengan beliau, maka saya akan tanya saja kepada Mbah Wikipedia tentang siapa beliau ini. Syekh Panji Gumilang lahir pada 30 Juli 1946. Jadi usianya sekarang sudah 76 tahun. Sudah cukup sepuh. Jadi kita harus menghormati beliau sebagai orang sepuh. Beliau berasal dari Gresik, Indonesia. Ada yang bilang beliau itu dari Dukun. Dukun, bukan dukun. Beda. Dukun. Meskipun tulisannya Dukun, tapi bacanya itu Dukun. Itu kecamatan yang ada di Gresik. Kebangsaannya Indonesia, alma maternya Pondok Modern Darussalam Gontor. Tidak bisa dimungkiri bahwa Pondok Gontor telah menelurkan banyak sekali tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang namanya ada di Tokopedia. Maksud saya Wikipedia, nggak semua orang namanya ada di Wikipedia. Walau tingkatannya kayak kita yang bukan siapa-siapa, mau searching nama kita di Tokopedia, di Wikipedia sampai ratusan kali pun nggak akan keluar. Jadi ini tokoh-tokoh yang namanya sudah besar. Terus alma mater beliau lagi UIN Syarif Hidayatullah. Sebagaimana Pondok Gontor, UIN Syarif Hidayatullah juga telah menentaskan banyak sekali tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang sosial medianya centang biru. Kemudian pekerjaan beliau adalah pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun atau Az-Zaitun, sebuah pesantren yang ada di Jawa Barat, yang dibangun pada 13 Agustus tahun 1996. Dan peresmian secara umum dilakukan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden Republik Indonesia ketiga, yaitu Pak Habibie. Ponpes ini disebut oleh Washington Times pada 29 Agustus 2005 sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Di tahun 2011 tercatat bahwa santrinya itu sudah ada 7.000 santri. Selain pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Az-Zaitun, beliau juga Rektor IAI Al-Aziz. Kemudian organisasinya, beliau adalah Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2006 sampai 2013. Beliau juga pembina Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia atau P3KPI mulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Beliau termasuk tokoh yang kontroversial. Di antara kontroversi beliau yang ramai menjadi perbincangan belakangan ini adalah beliau mengatakan bahwa madhab beliau adalah madhab Soekarno. Tapi saya rasa itu hanyalah jawaban spontan atas pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul terkait konsep jamaah yang cukup aneh, yaitu jamaah yang softnya itu renggang-renggang, terus ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Jadi karena kita itu kan suka banget bertanya, ini aliran apa, ini madhab apa? Akhirnya beliau menjawab saja secara spontan, ini madhab Bung Karno atau Ahmad Soekarno. Karena kalau kita lihat track record beliau dari lembaga-lembaga yang pernah beliau singgahi, yang beliau pernah belajar di dalamnya, di lembaga-lembaga itu tidak diajarkan untuk terikat dengan satu madhab tertentu. Dan menurut alumni dari pesantren Az-Zaitun juga, di pesantren situ memang tidak terikat dengan madhab tertentu. Jadi pastinya jawaban madhab Soekarno itu jawaban yang ya asal-asalan saja. Tapi karena sudah terlanjur menjawab madhab Soekarno, ya udah dilanjutin aja gitu. Hingga akhirnya beliau menjelaskan tentang Soekarno yang protes terhadap Muhammadiyah terkait penggunaan tabir. Tapi saya yakin beliau tidak menempatkan Soekarno sebagai madhab sebagaimana kita memahami apa itu madhab. Kemudian istimbat hukum atas konsep jamaah yang renggang-renggang itu, saya yakin itu bukan dari Soekarno. Atau mungkin dari Soekarno, saya nggak tahu.
Jadi beliau mengistimbatkan konsep jamaah itu dengan dalil ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau ini tentang virus pandemi yang akhirnya jamaahnya menjadi renggang-renggang, itu nggak masalah. Tetapi kalau sudah menggunakan ayat ini sebagai pembelaan atas konsep jamaah yang aneh itu, ya ini bisa jadi penyesatan gitu. Oke, jadi memang majalis atau jamak dari majelis dalam ayat ini, para mufasir berbeda pandangan. Ada yang berkata majelis di sini itu maksudnya ya majelis zikir secara umum. Ada juga yang berkata majelis di sini itu majelis ilmu. Ada juga yang berkata majelis di sini itu majelis peperangan. Dan ada juga memang yang berkata majelis di sini itu majelis sholat, lebih tepatnya sholat Jumat. Tapi bukan itu persoalannya, bukan tentang majelis itu apa. Tapi kata tafassahu, kalimat tafassahu itu maknanya apa dan tujuannya apa. Jadi apa makna tafassahu? Tafassahu itu artinya longgarkanlah, renggangkanlah. Tapi jangan berhenti di sini. Tujuannya apa? Disuruh melonggarkan, disuruh merenggangkan agar orang bisa masuk dalam barisan itu. Misalnya kayak gini. Jadi dalam satu baris itu berkapasitas 10 orang, muat untuk 10 orang. Perintah tafassahu itu bukan terus ya udah berarti 3 orang saja sehingga renggang-renggang. Bukan itu. Tapi misalnya kapasitas 10 orang, baru ada 9 orang di baris itu, maka renggangkanlah, longgarkanlah, kasih jarak agar 1 orang bisa masuk di situ. Atau kalau ada 8 orang, berarti renggangkan lagi biar 2 orang bisa masuk di situ. Berarti tujuannya apa? Ya tujuannya biar rapet, bukan biar renggangkan biar orang bisa masuk. Akhirnya barisan itu menjadi rapat, bukan terus jadi longgar-longgar, enggak. Jadi tafassahu, longgarkan, itu artinya ya rapatkan. Ini bukan masalah sah atau tidak sah, tetapi tentang penyalahgunaan dalil tadi itu loh. Kalau masalah sah ya sah saja, sah-sah saja. Jamaah dengan barisan yang renggang-renggang itu ya tetap sah. Dan perlu diketahui bahwa di atas sah itu masih ada adab. Masih ada adab. Termasuk dalam hal percampuran antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan itu sah. Ada yang mengatakan itu sah. Ada juga yang mengatakan tidak sah. Kita tidak akan membahas tentang perbedaan mazhab di sini karena toh mereka juga enggak doyan dengan mazhab. Tapi ada yang mengatakan itu sah. Cuma bukan hanya tentang sah atau tidak sah. Kamu pergi Jumatan cuma pakai celana pendek tok selama nutup aurat, itu ya sah, tapi ya enggak beradab, enggak punya sopan santun, enggak punya tata krama, enggak berakhlak. Kemudian soal imam yang masih anak kecil, masih usia 10 tahun, ya kita husnuzon saja. Mungkin di antara sekian orang itu nggak ada yang bisa membaca surah Al-Fatihah dengan fasih, dengan baik dan benar. Kalau untuk itu nggak masalah. Kemudian terkait khotib Jumat dari wanita. Ini semua ulama sepakat tidak sah, Jumatannya tidak sah. Atau mungkin ada pendapat lain, saya nggak tahu. Selain mazhab Soekarno ya, selain mazhab Soekarno. Kalau ingin mengangkat derajat wanita dengan cara memberi mereka ruang untuk berbicara di hadapan umum, nggak masalah, nggak ada larangan. Ya ada yang melarang, tapi bagi saya itu nggak ada larangan selama bukan di ranah ibadah murni seperti Jumatan. Jadi itu jangan diotak-atik, itu sudah paten, jangan diotak-atik. Jadi kalau mau memberi ruang untuk wanita tampil di depan umum, di atas panggung berbicara di hadapan laki-laki, nggak masalah. Misalnya dalam acara peringatan Tahun Baru Hijriah, kemudian peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran. Nggak apa-apa yang ceramah wanita cantik, suaranya merdu sambil nyanyi alamate ala salaiku papa ku pegang erat-erat, enggak masalah.
nggak masalah. Tapi jangan di ibadah-ibadah yang murni gitu, yang kayak Jumatan itu jangan di otak-atik, itu sudah paten gitu. Kemudian terkait apakah benar pesantren Az-Zaitun termasuk simpatisan atau bahkan bagian dari NII atau NII KW 9, wallahu alam, saya nggak berani menuduh. Itu urusannya sama pemerintah untuk menyelidiki lebih lanjut. Tapi kalau nggak salah sudah pernah diselidiki dan tidak terbukti. Atau